Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tentu masih ingat bagaimana dulu ya, itu ada pengeroyokan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kepada siapa? Kiai NU dan Banser. Terus yang menjadikan salah satu sahabat Banser itu matanya itu tidak bisa melihat karena dikeroyok. Itu terjadi di Karawang, tepatnya di Rengas Dengklok kemarin, dan satu unit mobil Kiai NU Rois Suriah MBC NU Kiai Ehsan itu remuk mobilnya. Ya kemarin itu sudah diambil oleh beliau. Tapi apa yang terjadi? Tersangka pengeroyokan Banser dan Kiai NU itu cuma divonis 1,6 tahun. Ini beritanya begini, Pengadilan Negeri Karawang mengeluarkan vonis 1,6 tahun penjara kepada 3 orang tersangka. Padahal ratusan ini, cuma 3 orang tersangka pengeroyokan anggota Banser dan Kiai Nahdlatul Ulama NU di Rengas Dengklok Agustus 2024 tahun kemarin. Lalu vonis dibacakan hakim dalam sidang pembacaan putusan Selasa tanggal 14 Januari 2025. Sidang pembacaan putusan kasus pengeroyokan Banser ini sempat ditunda 2 kali. Pertama pada 30 Desember 2024, kedua 7 Januari 2025. Sidang baru bisa digelar pada 14 Januari 2025. Itu pun pelaksanaannya molor. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Karawang, jadwal seharusnya digelar pada pukul 11.00, namun baru bisa digelar sekitar pukul 15.30. Kami sudah nunggu dari siang karena jadwal jam 11, tapi baru bisa digelar sore jam 3-an, kata salah seorang anggota Banser Mansur Selasa 14 Januari 2025. Meski terlambat, Mansur tetap bersyukur sidang putusan bisa digelar, tidak ditunda lagi. Para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Alhamdulillah vonis sudah dikeluarkan untuk para tersangka dengan hukuman 1 tahun 6 bulan, ucapnya. Terkait langkah selanjutnya setelah putusan ini, tambahnya Mansur serahkan pada pimpinan GP Ansor dan juga Lembaga Bantuan Hukum LBH GP Ansor. Ia berharap ada tersangka lain yang dibawa ke meja pengadilan. Ini kan kasusnya pengeroyokan, yang jadi tersangka baru 3. Saya meminta kepada pihak kepolisian untuk terus mengusut kasus ini. Pastinya ada pelaku lain yang belum ditangkap, pintanya. Sebelumnya, salah seorang korban pengeroyokan Kiai Haji Ihsanuddin Al-Badawi mengaku sangat dirugikan atas berlarut-larutnya kasus ini, apalagi mobilnya yang dirusak para pelaku belum bisa ia tarik untuk diperbaiki. Sebagai pendakwah, aktivitas dakwah saya terganggu. Mobil belum bisa diambil. Kami minta agar kasus ini segera diputuskan, singkatnya. Jadi itulah pengeroyokan kiai dan anggota Banser yang terjadi di Rengas Dengklok Karawang, Agustus 2024. Itu sudah divonis 1,6 tahun. Ini mungkin sebagai pembelajaran buat para mukibinnya Habib itu untuk berhati-hati. Ya, jangan sampai kasus yang menimpa pengeroyok ini menimpa kalian. Ini jelas, ini ada sangkut pautnya dengan para kabut. Ya, karena ini berhubungan sih.
penolakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas Butet. Menurut kami ya kurang setimpal, ini harus diusut lagi karena banyak sekali yang melakukan pengeroyokan itu, bukan hanya 3 orang, banyak. Aparat harus menggelar tersangka lagi, harus mencari biar ada efek jerah, biar tidak seenak semaunya sendiri. Apalagi di situ ada 1 unit mobil milik Kiai Ihsan yang baru bisa diambil kemarin kan pas putusan sidang vonis itu kan. Beliau terganggu sebagai pendakwah, sebagai mubalek. Ini kan mobilnya itu disandera kan, menjadi alat bukti. Nah, ini terus tidak bisa diperbaiki, nah, sehingga terganggulah dakwah beliau. Ini mudah-mudahan ya vonis putusan hakim ini menjadikan pelajaran buat para orang-orang yang di situ ta'assub fanatik buta ya. Kalian akan rugi. Iya. Kalian dijadikan umpan atau diprovokasi oleh orang yang selama ini kalian anggap dewa. Akhirnya yang menanggung kalian. Mungkin orang yang menghasut kalian itu sekarang lagi tidur nyenyak bersama istrinya atau lagi jalan-jalan kemana. Kalian meringkuk di tahanan 1,6 tahun, itu bukan waktu yang sedikit, itu lumayan. Kebebasan kalian tersita, kalian rugi sendiri. Ini. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Negara kita adalah negara hukum. Siapapun orangnya yang berani berbenturan dengan hukum, maka siap-siaplah dikasuskan. Sebagaimana aksi pengkeroyokan yang menimpa Kiai NU Kiai Ihsan, yang mengakibatkan mobil beliau itu remuk hancur dan melukai 2 orang sahabat Banser. Satunya itu kabarnya itu matanya itu tidak bisa melihat. Ini seharusnya menjadi pelajaran buat semuanya untuk kehati-hatian kita. Jangan main hakim sendiri. Wah, ini berat. Itulah info terbaru dari Karawang ya, tentang kasus pengeroyokan Kiai NU dan Banser yang terjadi Agustus 2024 kemarin. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.